Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Eh, Kali ini kita akan coba sedikit bercerita tentang kenapa berita-berita di koran, berita-berita di sosial media itu ketika menerima informasi ketika warga melihat karnivor besar, baik itu macan tutul ataupun harimau Jawa, itu berita-berita yang dikeluarkan adalah selalu dianggap meresahkan warga. Nah, ini yang ingin saya sedikit ulas di video kali ini. Kenapa? Karena sebenarnya leluhur kita itu mempunyai kearifan lokal. Warga-warga di tepi hutan itu juga mempunyai kearifan lokal yang bisa bersahabat dengan karnivor besar, yang bisa harmonis dengan karnivor besar yang ada di Pulau Jawa ya. Karena apa? Kita sebagai generasi telah lama kehilangan memori-memori dan kearifan-kearifan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Informasi-informasi bagaimana kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup berbagi ruang dengan karnivor besar. Nah, ketika berita itu dibuat oleh orang kota ataupun orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang dengan kedekatan antara karnivor besar dengan habitatnya dan masyarakat, ya berita-berita yang muncul adalah semacam itu. Dianggap meresahkan warga. Padahal kita mempunyai banyak pengalaman ketika melakukan informasi dan pendekatan kepada masyarakat. Sebenarnya ada banyak informasi-informasi yang tersembunyi, informasi-informasi yang tidak terpublikasikan, informasi-informasi yang hanya dimiliki oleh segelintir komunitas-komunitas tertentu di dalam hutan dalam kaitannya untuk harmonis berbagi ruang dengan karnivor besar. Salah satu contoh kenapa masyarakat, terutama yang tua-tua, itu memiliki memori bagaimana cara mengusir, bagaimana cara menghalau, bagaimana cara menyingkirkan karnivor besar dari kampung. Itu ada teknik-teknik pengusirannya. Nah, beberapa yang coba saya catat dan coba saya gali di sini adalah, pertama adalah bunyi-bunyian, semacam kentongan gitu yang terbuat dari bambu. Itu bisa digunakan untuk menghalau, dan menghalonya pun akan mempunyai teknik-teknik. Di mana posisi hutan, di mana komposisi warga, rumah perkampungan warga, kemudian bagaimana si karnivor besar itu sampai ke sana, kira-kira jalur-jalur mana saja yang dilalui. Maka pengusirannya itu akan mengarahkan si harimau ataupun macan itu ke tempat-tempat dia keluar dari hutan. Jadi tidak melakukan penyekatan. Penyekatan maksudnya adalah antara habitat harimau dengan kampung, itu pengusirannya tidak ke arah kampung, tapi ke arah hutan. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak warga kampung. Tapi mungkin ini cerita-cerita zaman dulu ya, karena saya dapatkan dari tetua-tetua. Nah, selain bunyi-bunyian kentongan itu, tadi saya sebutkan adalah teknik pengusirannya menuju ke hutan, sehingga si karnivor besar ini tidak panik. Jadi warga itu mempunyai pengetahuan dan mempunyai keberanian. Dan keberanian itu karena apa? Karena kedekatan emosi. Dia tahu bahwa harimau ataupun macan itu selalu menghindari manusia. Itu pengetahuan itu sangat lekat di masyarakat. Makanya muncul folklor-folklor yang saya coba tampung dalam kajian etnotigrologi adalah bahwa harimau ketika ketemu manusia maka dia akan puasa selama 40 hari. Nah, itu adalah folklor-folklor yang berkembang di masyarakat tepi hutan, bahwasanya si karnivor besar itu selalu menghindari orang, cuma terbahasakan semacam itu. Jadi ketika harimau ketemu dengan manusia di Jawa, dia akan puasa 40 hari. Itu artinya apa? Artinya bahwa si harimau ini betapa dia akan menghindari manusia supaya tidak berpuasa 40 hari. Nah, bahasa ini jangan diterima mentah-mentah.
Jadi harus kita kaji lagi dengan perilaku yang ada di harimau secara ilmiah, secara sains, secara kajian, secara perilaku. Itu akan ketemu jawabannya. Kalau kita terima mentah-mentah, harimau akan berpuasa 40 hari. Bagaimana cara kita tahu harimau berpuasa? Artinya apa? Artinya adalah bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan bahwa harimau akan sangat menghindari untuk ketemu manusia. Kenapa akan sangat menghindari? Karena dia akan puasa 40 hari. Bayangkan, puasa 40 hari, tidak makan 40 hari. Betapa hal itu sebagai sesuatu yang berat. Artinya apa? Harimau secara ilmiah akan cenderung menghindari ketemu dengan manusia. Nah, itu kearifan lokal yang coba kita analisis secara mendalam supaya kita bisa menemukan poin-poin penting dari bagaimana keharmonisan itu terjaga antara manusia dengan kebudayaannya dan harimau sebagai hewan liar yang berperilaku di dalam hutan, sebagai hewan yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk menghidup bersama di dalam bumi ini. Betapa kearifan itu sangat penting. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan, kita tidak mencoba menggali apa yang diketahui oleh masyarakat, konservasi tidak akan berjalan sempurna. Konservasi akan berjalan sempurna ketika semua elemen itu dirangkum supaya kebijaksanaan, wisdom itu bisa dilakukan baik oleh masyarakat, pemangku kebijakan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat itu paham, itu tahu bagaimana kita harus bersikap dengan satwa liar itu, dengan harimau dan karnivora besar khususnya. Karena sekat-sekat administrasi itu hanya dibuat manusia. Hewan tidak mengenal itu, apakah hutan produksi, apakah konservasi, apakah taman nasional, apakah cagar alam, dia nggak mau tahu dengan itu. Itu adalah sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana membangun kesadaran berkebudayaan, kesadaran kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa kita angkat menjadi sebuah kebijaksanaan, bisa kita angkat untuk kita bisa bersikap adil, kita bisa bersikap bijaksana terhadap kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tapi semua apa yang ada hidup di bumi kita harus menjaganya. Kita harus harmonis dalam melakukan amanah yang diberikan oleh Tuhan kita untuk bisa hidup berbagi, untuk bisa berharmonis dengan kehidupan ini. Itu beberapa sedikit falsafah yang saya jumpai di masyarakat. Saya jumpai di orang-orang tetua-tetua yang ada di tepi-tepi hutan yang masih ada karnivornya. Masih bisa kita gali lagi ceritanya sebelum abad ini habis, sehingga informasi yang berangkai itu bisa kita gali lagi, bisa kita temukan lagi. Mutiara-mutiara keindahan, mutiara-mutiara kearifan, mutiara-mutiara kebijaksanaan dalam hidup ini. Itu harus kita gali lagi, sehingga kita bisa menyampaikan lagi kepada generasi yang akan datang, baik itu adik-adik yang ada di SD, SMP, SMA, mereka yang sekolah-sekolahnya itu ada di tepi-tepi kawasan. Kita bekali mereka dengan informasi-informasi pengetahuan yang dimiliki oleh nenek-nenek mereka, kakek-kakek mereka, tetua-tetua mereka. Itu yang seharusnya kita lakukan untuk di Pulau Jawa ini. Karena penduduknya yang diklaim sudah sangat padat. Hutan-hutan hanya tersisa di gunung-gunung, di lereng-lereng gunung. Dan hutan dataran rendah sudah hampir tidak ada. Hanya tinggal di kawasan-kawasan taman nasional juga yang dataran rendah. Oleh karena itu, menurut saya, kebudayaan dan kearifan lokal ini harus segera didata, harus segera dikumpulkan, harus sudah diketahui, supaya kita bisa berbagi lagi untuk mengingat mutiara-mutiara yang terpendam di tepi-tepi kawasan, di tetua-tetua desa, di masyarakat yang kesehariannya dia selalu diam, tidak berkesempatan untuk menyampaikan pengetahuan yang dia miliki kepada khalayak ramai, kepada generasi penerusnya, dan kepada masyarakat umum. Sehingga apa yang diketahui masyarakat di tepi hutan itu bisa tersampaikan juga ke orang-orang kota,
orang-orang yang biasanya akan dianggap mempunyai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di negeri ini, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kearifan lokal yang dimiliki oleh warga ketika berjumpa dengan karnivor besar yang masuk kampung misalnya. Tadi adalah kentongan. Yang kedua adalah teknik pengusirannya itu menggunakan sebuah alat yang dari bambu, kemudian dibentuk seperti mulut buaya itu, dan diberi dian atau uplik bahasa Jawanya atau pelita yang dulu masih menggunakan minyak tanah itu. Jadi pengusirannya ini dilakukan di malam hari, di senja hari, di sore hari. Nah, ketika semacam bambu yang seperti mulut buaya itu tengahnya dikasih dikasih pelita, itu akan menimbulkan sebuah bentukan lain yang ditangkap oleh harimau itu sebagai sebuah sesuatu yang bagaimana pengetahuan itu muncul kita belum bahas secara detail, tapi menjadi apakah itu menjadi mirip seperti mulut buaya atau bagaimana sehingga harimaunya akan menyingkir. Dia tidak menyerang, tetapi dia alat ini tentunya dibuat berdasarkan pengamatan-pengamatan, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan juga. Dan orang yang membawa pasti orang-orang yang berani. Apakah zaman itu tidak ada senjata untuk membunuh harimau? Ada. Tombak ada, panah ada. Tapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena kepahaman itu bahwa harimau adalah hidupnya di hutan. Harimau ketika tersesat di kampung maka akan diarahkan kembali untuk kembali ke hutan. Dengan teknologi-teknologi sederhana, teknologi-teknologi kearifan yang dimiliki. Nah, hal-hal ini pasti ada metode-metode lain, ada alat-alat lain yang diketahui oleh warga, yang diketahui oleh masyarakat, yang diketahui oleh tetua-tetua yang ada di tepi kampung yang berdekatan dengan hutan. Nah, contoh itu kentongan ataupun bunyi-bunyian untuk menghalau kembali, kemudian suatu alat yang seperti mulut buaya yang dibuat dari bambu, yang dibeli pelita di tengahnya, itu untuk pengusiran malam hari. Dan kemudian yang untuk bunyi-bunyian itu bisa dilakukan di siang hari. Ini sedikit contoh dari alat yang digunakan untuk menghalau karnivor besar, baik itu macan maupun harimau, untuk kembali ke hutan. Jadi yang saya tangkap berdasarkan pengalaman saya dalam menjelajah, mencari pengetahuan tentang harimau Jawa dan macan di kampung-kampung di tanah Jawa ini, menginformasikan bahwa hal-hal itu ada. Jadi sebenarnya tetua-tetua leluhur-leluhur kita dulu tidak resah dengan kehadiran macan dan harimau yang datang ke kampung. Karena apa? Karena dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan pengalaman, dan dibekali dengan keberanian. Nah, satu keberanian ini yang ingin saya sedikit ulas di sini adalah bahwa diceritakan dalam folklor harimau itu adalah dianggap sebagai leluhur. Maka ada sebutan kiyaine, simbai. Itu untuk apa? Untuk sebuah keharmonisan, untuk sebuah keberanian. Dan keberanian itu tidak asal brutal, tapi keberanian yang beretika. Bagaimana sikap kita terhadap kakek kita, terhadap nenek kita, tentu akan ada rasa sungkan, rasa hormat, dan tidak seenaknya. Jadi semacam itu sedikit yang bisa saya sampaikan di sini dalam ulasan kali ini, merespon atas berita-berita ketika ada kemunculan harimau, ada kemunculan macan yang datang ke kampung, yang dilihat oleh warga diklaim sebagai meresahkan. Saya kurang setuju dengan anggapan yang meresahkan. Meresahkan itu ketika kita tidak mempunyai pengetahuan, kita tidak mempunyai kearifan, kita tidak mempunyai respon yang turun-temurun atas apa yang harus dilakukan. Maka ketika kita tidak mengetahui pengetahuan, kita tidak mempunyai kearifan lokal, maka kepanikan yang akan terjadi. Beda dengan kita dibekali dengan
informasi, dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan pengalaman, maka kita akan waspada, kita akan hati-hati, kita akan bertanggung jawab di dalam merespon kejadian-kejadian alam yang kita jumpai. Sehingga saran saya kepada teman-teman pewarta, ketika menginformasikan tentang kemunculan harimau maupun kemunculan macan, itu berita yang dibangun adalah jangan menggunakan kata meresahkan, karena ini akan memberikan ekspektasi bahwa ketika resah maka butuh penyelesaian rasa resah itu. Yang muncul adalah biasanya pembunuhan. Kejadian tahun 2004 pernah saya alami, lihat juga, yang muncul adalah eksekusi terhadap karnivor macan waktu itu. Seperti di Jawa Tengah juga ada, ketika dikejar-kejar, karnivor akhirnya panik, masuk kampung, masuk ruangan, dikepung sama orang sekampung, dia panik, dan akhirnya ya dia membela diri. Sifat dasar dari karnivor besar itu adalah elusif. Jadi elusif itu pemalu, dia cenderung menghindari manusia. Makanya ada cerita yang saya sampaikan tadi adalah dia puasa 40 hari. Itu adalah, kalau di bahasa sains kan ya elusif, dia memiliki perilaku yang menghindari manusia. Dari mencium baunya, dia akan mencium bau orang, dia akan menghindar. Mendengar suara orang, dia akan menghindar. Semacam itu. Sehingga kesimpulannya adalah dia akan berpuasa 40 hari ketika ketemu orang. Itu sangat penting menurut saya. Nah, tadi ketika dia panik, maka pengetahuan ini harapan saya ketika ada karnivor besar, baik itu harimau maupun macan, jangan dibuat panik. Artinya jangan dibuat panik, dia jangan dikepung, tetapi keributan, keramaian di satu sisi saja, sehingga dia bisa mempunyai kesempatan balik kembali ke habitatnya. Itu sedikit kerinduan untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman tentang kearifan lokal, tentang keberanian, dan tentang kebijaksanaan yang dimiliki oleh warga-warga di tepi hutan ketika harimau maupun macan itu masuk kampung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam lestari. Peduli Karnivor Jawa.